Nah, mana kodanya? Ya, udah berapa tahun? Hah? Udah 3 tahun? Umurnya? Umurnya 35 tahun. Udah berapa kali ngebom ikan? Sudah sering? Udah dari tahun berapa? Udah lebih 3 tahun. Udah lebih 3 tahun? Ya. Sekali ngebom dapat ikannya berapa box? Hormati Pak Kabid Humas, Ibu Sekretaris dari Dinas Kelautan Perikanan, kemudian Pak Kasubag Gakum, kemudian rekan dari Gegana yang sudah hadir, terima kasih, dan seluruh rekan-rekan media yang saya cintai dan saya bangga. Pada hari ini kami dari jajaran Direktorat Polair Polda NTB akan melakukan hasil pengungkapan kasus yang dimulai dari bulan Januari sampai Mei ini. Ada 9 laporan polisi yang kita tangani, 8 ditangani oleh Polda, 1 oleh Polres, dengan jumlah tersangka sebanyak 23 orang. Dan kami dari proses ini berhasil mendapatkan barang bukti detonator itu sejumlah 251 dan 198 diantara sudah dimusnahkan. Yang di depan rekan-rekan sekalian adalah hasil pengungkapan terakhir pada tanggal 16 Mei di perairan Teluk Rano, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima. Kita berhasil menangkap 2 promotor, kemudian barang bukti yang kita amankan ada kompresor, ada detonator, ada pupuk yang sudah diolah menjadi amonium nitrat. Yang di depan Anda ini ada yang botol, kemudian ada yang jerigen yang di depan. Jadi kalau kita lihat di sini, ini alat-alat digunakan oleh para pelaku untuk melakukan kegiatan pemboman. Kemudian dari total semuanya yang bisa berhasil kami amankan selama periode Januari sampai bulan Mei ini, itu ada 8 unit perahu motor yang kita amankan, kemudian kompresor 8, kemudian ada 65 botol berisi pupuk seperti ini, kemudian ada 251 detonator dan berbagai macam perlengkapan lainnya. Yang dapat kami sampaikan rekan-rekan sekalian, pasal yang kami terapkan terhadap para pelaku yaitu pasal 85 Undang-Undang 31 tahun 2004 yang sebagainya diubah menjadi Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan dengan ancaman pidana selama 5 tahun. Kemudian pasal 1 ayat 1 Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 itu ancaman hukuman 20 tahun. Kemudian pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Rekan-rekan sekalian, bicara destructive fishing tentunya sangat merugikan anak bangsa. Kalau dibiarkan, maka ikan yang ada di rumah ikan yang ada di perairan NTB khususnya akan hilang. Mungkin nanti dari Ibu DKP yang bisa lebih detail menjelaskan. Kalau dibiarkan maka 10 tahun lagi di NTB udah nggak ada ikan lagi. Karena ini sudah terjadi di beberapa daerah, sehingga kami dari jajaran kepolisian khususnya Direktorat Polair melakukan upaya penegakan hukum secara maksimal, tapi tentunya ini harus mendapat dukungan dari semua pihak. Polisi tidak bisa bekerja sendiri. Harus sudah dukungan dari beberapa stakeholder sehingga ada solusi bagi mereka yang ada di belakang ini. Karena permasalahan ini sudah terjadi bertahun-tahun. Selalu ada penangkapan, selalu ada penegakan hukum, tapi tetap aja selalu terjadi. Nah, ini menjadi perhatian kita bersama rekan-rekan sekalian.
Demikian dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini kan cukup banyak juga pelakunya gitu. Mungkin ada berapa kerugian yang ditimbulkan dari aktivitas pengeboman dari Januari sampai dengan bulan ini gitu. Dan hasil tangkapan ini digunakan seperti apa Pak Dir? Dan alat-alat ini apakah memang dipakai juga untuk aksi teror atau seperti apa untuk bahan peledaknya atau seperti apa dari teman-teman penyidik menemukan itu? Begitu aja Pak. Baik, kita batasi ya, dua dulu ya. Ya, nanti selanjutnya biar tidak lupa nanti Pak Dir. Silakan Pak Dir. Baik, terima kasih. Yang pertama saya menjawab terkait bahan baku. Bicara bahan baku, rekan-rekan, ini bahan bakunya bisa didapat secara umum. Ini bahan bakunya dari urea. Dari urea, kemudian diolah secara tradisional oleh mereka, kemudian dikasih detonator, kemudian satu botol ini nanti dilempar ke laut. Itu bisa radius berapa Pak Kasih Bakum? Radiusnya 15 sampai 20 meter. Jadi satu botol ini 15 sampai 20 meter karang yang akan hancur. Kalau kita bicara kerugian, yang rugi adalah kerugian hayati yang hancur, Pak. Rumah ikan karangnya hancur. Nah, bicara kerugian seperti itu. Kemudian yang ketiga terkait yang didapat hasilnya adalah berupa ikan yang oleh mereka, ikan itulah dijual ke pasar. Masyarakat tidak tahu itu hasil dari bom ikan kah, hasil dari jaring, tidak tahu karena tidak bisa membedakan. Nah, kira-kira demikian. Ya, tambahan Pak Bagung. Baik, terima kasih. Mohon izin terkait untuk sumber bahan berdasarkan beberapa pemeriksaan itu kami memang disuplai dari beberapa daerah yang memang sampai saat ini kita masih perlu pendalaman lebih lanjut karena sekarang masih proses pemeriksaan kepada para tersangka. Yang jelas kami dari Direktorat Penegakan Hukum, dari Direktorat Ditpol Air, Subdit Gakum, berdasarkan informasi yang akan dan telah kami dapatkan melalui pemeriksaan berita acara, nanti kita kembangkan. Jadi tersangka yang ada di belakang kami ini akan terus kita kembangkan, kita cari sumber-sumber dari mana mereka mendapatkan bahan-bahan yang digunakan, khususnya yang terkait masalah detonator. Demikian. Lama Bu, sudah bertahun-tahun seperti itu. Kita penegakan hukum bukan baru tahun ini, setiap tahun kita laksanakan penegakan hukum terkait kegiatan pemboman ikan. Untuk lokasinya tersebar di beberapa lokasi, salah satunya Sape, ya, di Sape ya. Kemudian Sape, di mana? Hampir seluruh wilayah Sumbawa. Hampir seluruh Sumbawa. Nah, kalau bicara karang yang hancur Pak, mungkin Ibu bisa menjelaskan. Itu kalau karang hancur itu bisa balik lagi nggak karangnya itu setelah kena bom? Ya, lama prosesnya Pak. Ya, karangnya hancur, rumah ikannya hilang. Itu prosesnya untuk menjadi karang kembali. Bahkan kami dari Polair sudah berupaya melakukan nanam karang kita ya. Transplantasi kita tanam setahun yang lalu Pak, baru segede ini. Kita nanam karang di daerah Sekotong dari ukuran segini, setahun itu baru segini Pak gedenya. Bayangkan, sementara karang hancur itu gede-gede semua. Nah, kira-kira demikian. Terjawab Pak ya? Baik, terima kasih. Mana kodanya? Ya, udah berapa tahun? Udah 3 tahun? Umurnya 35 tahun. Udah berapa kali ngebom ikan? Sudah sering. Udah dari tahun berapa? Udah lebih 3 tahun. Udah lebih 3 tahun? Ya. Sekali ngebom dapat ikannya berapa box? Kadang 20, kadang lebih 20. 30 box. Box kecil? Bos kecil. Oh. Satu box isinya berapa kilo? Paling 30 kilo. Oh, 30 kilo.
Kalau dijual berapa harganya? Paling 300 lebih. 300.000 satu box. Artinya menjanjikan ngebom tuh ya. Menjanjikan keuntungan ya, Bos. Kenapa lebih memilih ngebom? Kenapa nggak mancing aja? Kenapa nggak anjaring gitu loh maksudnya? Kenapa milih ngebom ketimbang cara yang lain, Bang? Apakah lebih menjanjikan hasilnya atau gimana? Iya. Lebih menjanjikan ya? Iya. Tapi udah tahu kan ngebom nggak boleh? Iya. Sudah Ya. tahu. Iya. Udah Beli tahu. di mana detonatornya, Bang? Di Bajo Pulo. Hah? Beli di Bajo Pulo. Oh, di Bajo? Iya. Ada orang yang nganter atau dianterin atau gimana? Enggak, dibeli langsung. Beli langsung di Bajo. Itu di toko atau di orang? Di orang. Mereka yang datang menawarkan sendiri atau pesan melalui online atau gimana? Menawarkan sendiri. Oh, dia datang ke sana ya? Iya. Orang mana, Bang? Orang Bajo. Orang Bajo sendiri? Iya. Dia cerita dapat dari mana tuh detonator? Ah, enggak tahu dia tuh. Setelah ditangkap ini mau ngebom lagi nggak? Enggak. Hah? Enggak. Masih mau? Enggak. Oh, udah nggak? Kenapa nggak? Enggak, istirahat dulu. Istirahat dulu. Iya. Nanti ngebom lagi? Enggak. Jangan, nanti ditangkap lagi. Ya? Iya. Pak siapa namanya? Joni Iskandar. Joni? Iskandar. Oh ya udah. Iskandar. Cukup? Cukup ya? Cukup ya.